Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Surya. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS dari mata kuliah aplikasi komputer. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer. Pada generasi pertama, yaitu pada tahun 1940 sampai 1945, komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk menyimpan memori. Komputer ini sulit untuk dioperasikan. Pada generasi kedua, yaitu tahun 1964 sampai 1971, teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang kecil dan hemat energi. Pada generasi ketiga, yaitu pada tahun 1964 sampai 1971, pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon atau yang disebut juga semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Pada generasi keempat, yaitu pada tahun 1971 dan sampai sekarang, prosesor mikro mulai diperkenalkan. Ribuan sirkuit dimasukkan ke dalam silicon chips. Generasi keempat ini menjadi tonggak awal pembangunan internet. Pada generasi kelima, yaitu sekarang dan masa yang akan datang, komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen penting pada komputer. Pertama adalah motherboard atau mainboard, berfungsi untuk memasang komponen-komponen yang kecil. Kedua, prosesor atau CPU, berfungsi untuk melakukan sebuah perhitungan dan menjalankan sebuah tugas yang cukup penting. Ketiga, VGA atau Video Graphic Adapter, berfungsi untuk mengubah suatu sinyal digital dari sebuah komputer menjadi sebuah tampilan grafis ke layar monitor. Keempat, hard disk. Hard disk berfungsi melakukan sebuah penyimpanan file-file dan juga menyimpan sistem operasi dari komputer. Yang ketiga adalah manfaat penguasaan komputer pada era industri 4.0. Penguasaan aplikasi komputer berfungsi sebagai penerapan teknologi informasi itu sendiri. Teknologi informasi sangat berpengaruh di era industri 4.0 karena di era industri 4.0 mengandalkan teknologi informasi dalam segala bidang, dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan lain-lain. Sehingga teknologi informasi di era ini sangat cepat berkembang. Semakin berkembangnya teknologi informasi, tenaga kerja manusia bisa beralih menjadi tenaga mesin. Selain dari kecepatannya, tenaga mesin juga lebih terjamin keakuratan serta keberhasilannya dalam bekerja. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang konsekuensi dari gagalnya mahasiswa menguasai komputer dan kaitannya dengan keberhasilan dalam menjalankan perkuliahan, serta ketika sudah terjun ke dunia kerja. Banyak dari mahasiswa yang memanfaatkan komputer untuk mencari data dalam pembuatan makalah dan bahan materi perkuliahan. Salah satu peran komputer bagi mahasiswa dalam kehidupan perkuliahan yaitu transportasi data yang cepat dan aman sehingga pekerjaan lebih cepat selesai, akurat, serta efisien tenaga.
Seandainya jika mahasiswa hanya mengandalkan informasi yang ada dari dosen saja tanpa berusaha mencari dan update informasi dari luar, maka wajar jika mahasiswa tersebut kesulitan beradaptasi dalam dunia industri. Ingatlah kawan, komputer adalah media untuk membuka atau mengakses internet, web-web yang menyajikan berbagai informasi. Jadi, teruslah belajar, update informasi. Karena jika kita mulai berhenti di saat itu pula kita mulai tertinggal. Selain itu, beberapa pakar juga mengemukakan pendapatnya tentang pekerja yang memahami teknologi akan dihargai dengan upah yang besar. Dan pekerja yang tidak memahami teknologi akan tertinggal dalam dunia kerja.